Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ander Aristian, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 18 Merde Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dimulai dari kesimpulan saya tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia yang pertama dan kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu masuk ke kategori motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya masuk ke dalam motivasi internal. Di dalam motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya, ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Pada posisi kontrol diharapkan guru bisa menjadi seorang manajer. Seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer
menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif terhadap materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Keterkaitan yang pertama dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan yang kedua dengan materi nilai dan peran guru penggerak, di mana budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan yang ketiga dengan materi visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke dalam refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sedang terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah
Sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu bahwa tanggung jawab mengontrol perilaku murid masih ada pada saya. Murid belum bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Saya masih harus mengawasi setiap konsekuensi yang diterima murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan bahagia. Siswa memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya dan kesalahannya. Saya tidak harus mengawasi murid ketika mereka bertanggung jawab atas kesalahannya, karena mereka akan dengan nyaman dan sadar untuk memperbaikinya. Namun saya hanya menggunakan beberapa tahap saja, seperti memvalidasi tindakan yang salah dan apa yang akan diperbuat selanjutnya ke depan dengan perkataan sebagai berikut. Apakah yang telah kamu lakukan ini benar atau salah? Di depan bagaimana jika terjadi lagi seperti ini? Apakah mau mengulangi lagi? Hal lain yang sangat penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga membudaya di rumah, sehingga budaya positif ini benar-benar berjalan selaras dalam kehidupan murid baik di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan di mana mereka berada. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya Andar Aristian, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 18 Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.